sedang proses. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang kami hormati dan juga yang kami banggakan, dimanapun Bapak Ibu berada, kami doakan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala aktivitasnya Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan, dan senantiasa Bapak Ibu dalam keluarganya dalam segala aktivitasnya diberikan jalan selalu dan juga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam kali ini kita akan bertemu ya, bukan akan ya, kita sudah bertemu di Zoom pada kesempatan malam kali ini, dan kita akan membahas nih, dan kita akan bongkar-bongkaran inovasi bisnis properti pasca pandemi. Nah, kita sudah melewati yang mana kemudian pasca pandemi ya, buktinya Bapak Ibu hadirin sekalian bisa hadir ya di Zoom pada kesempatan malam kali ini, dan kita merasakan bagaimana kemudian bisnis-bisnis di dunia properti, terutama kemudian bisnis-bisnis di hal yang lainnya juga di masa pandemi ya, 2019, 2020, 2021 itu banyak sekali, apalagi pariwisata gitu yang langsung terjun bebas gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita merespon bisnis ya setelah pandemi ini? Baik, saya izin menyampaikan terlebih dahulu ya pada kesempatan malam kali ini, dan saya juga ingin memperkenalkan terlebih dahulu karena saya lihat di sini juga mayoritas banyak juga yang saya belum kenal nih gitu ya. Baik, saya dari Iskariman Academy sebagai Kepala Education dari Training Center Iskariman Academy, Bapak Ibu sekalian. Dan malam kali ini saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, background saya, Bapak Ibu sekalian, background saya itu saya lulusan S1 Sarjana Ekonomi Islam di Yogyakarta tentunya. Kemudian juga saat ini ya menjadi Kepala Edukasi di Iskariman Academy, kemudian juga sebagai instruktur marketing dari 7.000 lebih anggota Iskariman Academy yang sampai saat ini ya, atau marketing propertinya, dan kemudian memberikan pelatihan terkait atau edukasi ya terkait akidah dan juga ekonomi Islam, karena itu menjadi fokus saya juga untuk menyampaikan ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga akad-akad dasar muamalah dan juga bisnis Islami seperti apa dibangunnya, kemudian juga manajemen dan leadership kepemimpinan, termasuk juga motivasi dan juga mindset untuk biasanya agen marketing properti itu sendiri, dan kemudian teknik marketing, dan kemudian sebagai trainer di kalangan Gen Z ya. Belum lama kemarin kami baru selesai mengisi generasi Z ya, Gen Z, yang kemudian kami datangkan para siswa itu ke tempat kami untuk belajar tentang leadership. Nah, ini dokumentasi kegiatan kami ya waktu beberapa bulan yang lalu ya, di bulan September. Kami juga melakukan training atau pelatihan kepada para pensiun PT Yutaka, persiapan pensiun. Ini beberapa dokumentasinya gitu ya. Kami diundang ke PT Yutaka, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar juga gitu ya. Nah, ini kemudian ada juga kita mengadakan training basic marketing property ya, baik itu bersama Honoris Kariman maupun ini yang terbaru ya, tanggal 3 kemarin gitu ya. Nah, setiap bulan kita selalu adakan di baik itu di kantor kami maupun di training atau aula Iskariman itu sendiri. Nah, kemudian juga belum lama kita mengadakan exponential leadership gitu ya, atau leadership exponentially itu di aula training center, dan kami mengundang para peserta gitu ya, para generasi Z, Gen Z yang pada saat ini menduduki jabatan di OSIS dan juga kemudian di beberapa hal penting di sekolah mereka gitu ya. Dan alhamdulillah berjalan juga dengan lancar. Nah, kemudian juga kita ada agenda beberapa kadang di lokasi luar project dan sebagainya gitu ya. Nah, ini Kopdar Agensi Properti Resort ya. Dan juga selain itu juga saya juga biasa juga menyampaikan materi via online atau via Zoom gitu ya. Jadi sampai secara offline, tapi juga ada yang kemudian secara online-nya juga, baik itu workshop hasilkan cuan pertama dari bisnis properti maupun spiritual class ya, yang rutin insya Allah setiap pekan di sepertiga malam ya, atau Jumat pagi bersama teman-teman juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin melanjutkan terlebih dahulu. Nanti silahkan disimak nih benar-benar nih terkait ilmu atau yang ingin saya sharingkan nih kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini dari segi pengalaman Bapak Ibu yang lebih banyak pengalaman kehidupannya. Tapi saya ingin berbagi ilmu apa yang saya ketahui, apa yang saya dapatkan gitu ya.
Baik, sebelum lanjut, saya akan menyampaikan satu visi dari Iskariman Academy nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, udah tahu belum sih visinya gitu ya? Mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mengenal Iskariman Academy gitu ya, saya izin memperkenalkan kembali ya, Bapak Ibu sekalian. Visinya itu, visi kami itu menjadi perusahaan yang dapat mencerdaskan dan membantu jutaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat. Baik itu manfaatnya secara materi maupun non materi dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manfaatnya secara materi? Berupa komisi ya bagi agen marketing properti. Nah, bagi yang manfaat non materi itu berupa ilmu yang selalu kita berikan ya secara gratis, dan kemudian pengalaman, sharing dan sebagainya. Masya Allah di kantor kami Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bisa silaturahim ke kantor kami, selalu diadakan namanya pelatihan-pelatihan, training-training yang, dan Bapak Ibu boleh datang, boleh kemudian kita silaturahim. Mudah-mudahan menjadi berkah silaturahim kita. Datang saja Bapak Ibu ke kantor kami. Di mana Kang lokasinya? Silahkan nanti japri admin kami ya di grup gitu ya. Nah, Iskariman Academy ini, Bapak Ibu, sebagai lembaga pelatihan di bawah Iskariman Group, ya, yang kemudian fokusnya untuk memberikan manfaat sesuai dengan visinya. Manfaatnya kepada siapa? Kepada seluruh masyarakat luas melalui pengembangan, pembinaan, dan pembelajaran, serta juga menjadi income tambahan bagi member gitu ya, atau bagi kemudian agensi yang agen marketing properti yang kemudian tergabung di Iskariman Academy. Nah, yang kedua, bahwa Bapak Ibu sekalian, Iskariman Group ini selain kemudian core bisnisnya properti, tapi juga memiliki sekolah tahfidz Quran yang berada di Cikarang Pusat. Jenjangnya jenjang SD, SMP. Nah, kalau Iskariman Academy ini itu fokus lebih kepada pengembangan soft skill dan juga income tambahan untuk usia yang di atas 17 tahun ke atas, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya nih Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini lebih dari 17 tahun ya. Wajah-wajahnya Masya Allah. Mudah-mudahan ini pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu bertemu dengan kami gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah Iskariman Academy Bapak Ibu sebagai edukasi ya, lembaga edukasi juga untuk siapa? Untuk para orang yang tergabung di dalamnya atau kemudian masyarakat luas yang ingin belajar di Iskariman Academy. Nah, inilah kemudian edukasi di Iskariman Academy ada apa aja Kang gitu ya. Nih Bapak Ibu sekalian, pertama edukasi dasar akidah dan juga muamalah Islami dipelajari di Iskariman Academy. Bagaimana kemudian Bapak Ibu yang mempunyai bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, karena dan juga sesuai dengan muamalah Islam, karena bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi tapi juga terkait dengan surga dan neraka. Itu yang sering kemudian kita sampaikan gitu ya. Nah, yang kedua ini kita juga sebagai edukasi kepada agen marketing properti syariah Bapak Ibu sekalian, baik itu tentang muamalahnya dan sebagainya gitu ya. Kemudian edukasi digital marketing untuk siswa maupun mahasiswa yang belum lama kemarin kami adakan nih untuk para siswa ya, untuk siswa SMA. Dan kemudian edukasi leadership dan manajemen organisasi siswa, dan itu kemudian kami juga berfokus di situ memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya, terutama pada Gen Z dan juga milenial dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian sebagai lembaga edukasi bisnis persiapan pensiun ya, tadi seperti foto yang telah saya sampaikan di awal gitu ya, menyampaikan atau memberikan materi ilmu dan sebagainya kepada para calon pensiunan di PT Yotaka. Nah, kemudian kita juga bergerak di edukasi bisnis property resort Bapak Ibu sekalian. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis property resort nih gitu ya. Sudah ada yang tahu belum sih apa sih itu property resort gitu ya? Atau apa sih nanti kita lebih jauh lagi investasi itu apa sih Kang gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin menyampaikan nih pada kesempatan malam kali ini, mohon untuk bisa kita simak bersama-sama. Nah, property resort ini merupakan suatu aset real yang di dalamnya memiliki tempat yang dimana ada keindahan alam yang kemudian digunakan untuk apa? Rekreasi, untuk wisata ya. Serta terdapat kemudian fasilitas-fasilitas yang penunjang sebagai kegiatan dari rekreasi tersebut. Contohnya apa, Kang? Di mana properti resort ini di dalamnya ada akomodasi, misalkan contohnya tempat berteduh, gazebo, kemudian penginapan misalkan gitu ya. Ada villa dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan makanan dan minuman atau kafe gitu ya. Nah, ini tempat wilayah atau namanya yang disebut dengan property resort. Yang ketiga, ada tempat di dalamnya hiburan gitu, area bermain gitu ya. Misalkan kalau buat anak-anak flying fox dan sebagainya gitu ya. Atau kemudian ada outbound juga gitu ya. Terus kemudian ada ya kebun buah dan sebagainya. Itu ada area hiburan di dalamnya. Nah, ya, inilah yang dimaksud dengan property resort itu sendiri. Kemudian yang keempat,
Ada juga outlet bisnis berupa mungkin merchandise, resto, makanan dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir di mana di dalamnya tentunya ada fasilitas ibadah dan juga fasilitas rekreasi lainnya. Karena tidak bisa kita pungkiri ya di mana kemudian ada keramaian atau di mana kemudian ada perkumpulan apalagi kemudian menamakan properti resort harus ada yang namanya fasilitas tempat ibadah gitu ya. Apalagi kita mayoritas muslim gitu ya, tempat ibadah itu menjadi sesuatu hal yang wajib dimanapun kemudian kita berada gitu. Nah inilah kemudian property resort Bapak Ibu sekalian, yang dimana kemudian ada satu aset real tempat yang di dalamnya memiliki keindahan alam dengan view yang menawan, dengan suasana yang sejuk mungkin gitu ya. Terus kemudian ada fasilitas-fasilitas di dalamnya. Nah, ngomong-ngomong tentang keuntungan investasi properti resort ini apa sih? Tapi sebelum saya ngomong tentang lebih jauh ya, kita harus tahu dulu nih, investasi properti itu apa sih gitu ya. Sebelum nanti kita akan berbicara tentang properti resort dan sebagainya. Kita pengen tahu dulu nih, emang kalau seandainya saya berinvestasi di properti resort, ini menguntungkan nggak sih? Atau kemudian menjanjikan nggak sih gitu ya? Apalagi di era pasca pandemi, di mana kemudian keramaian sudah dibuka kembali ya. Dulu mungkin ketika pandemi ya namanya wisata dan sebagainya. Akhirnya ketika setelah pandemi langsung untuk pariwisata itu langsung naik Bapak Ibu sekalian. Apalagi kemudian ketika kita mempunyai property resort itu sendiri, kita memiliki property resort itu sendiri Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi properti ini, Bapak Ibu, kita harus paham dulu bahwa investasi properti ini adalah kegiatan membeli atau kemudian kita memiliki ya, mengalokasikan dana kita yang kita miliki ini untuk apa? Untuk properti dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai properti itu sendiri dan pendapatan sewa. Di mana kemudian konsep dari properti resort bukan hanya sekedar properti tapi dibangun di dalamnya kawasan-kawasan wisata, dibangun di dalamnya ada fasilitas-fasilitas bermain dan sebagainya. Itulah yang dinamakan kemudian ketika kita investasi di properti resort Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih tujuan utamanya gitu kan? Kalau kita ngomongin investasi, ngomong-ngomong investasi kok sering banget sekarang tuh investasinya properti, properti gitu ya. Ya memang itu investasi yang sangat menjanjikan. Pertama kenapa? Karena properti ini bentuknya real, Bapak Ibu. Bisa dilihat, bisa dirasakan dan sebagainya gitu ya. Nah, tujuan utama dari investasi properti itu untuk apa? Menciptakan pertumbuhan dari nilai investasi itu sendiri. Dalam jangka apa? Jangkanya tentu jangka panjang. Jadi kalau kita berinvestasi investasi properti ini, kita harus paham dulu nih bahwa investasi properti ini jangkanya jangka panjang, di mana kemudian nilai properti ini meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan juga kenaikan harga. Kami belum pernah menemukan ya ketika sejauh kami berada di Skadiman Academy ada kemudian properti yang kemudian harga tanahnya terutama gitu ya turun dan sebagainya. Nggak ada. Selalu kemudian seiring berjalannya waktu harga tanah semakin ramai bahkan semakin meningkat. Sekarang kalau kita lihat ya dulu mungkin di Jakarta gitu ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu masih sangat murah. Nah sekarang udah jangan harap yang ada di bawah 1 juta gitu ya. Udah di atas 2 juta, 3 juta, bahkan itu udah 5 juta ke atas gitu ya yang paling murah per meternya. Nah kemudian ngomongin tentang investasi properti, pendapatan sewa dari bisnis properti ini yang kemudian disewakan, akhirnya apa? Menjadi sumber pendapatan pasif income bagi kita, bagi investor gitu ya. Jadi kalau kita memiliki atau kita berinvestasi properti resort ini, kemudian resortnya atau villa yang kemudian kita miliki ini disewakan, apalagi dengan konsep resortnya, itu akan menjadi pasif income bagi investor atau bagi kita ya tanpa kemudian kita ribet-ribet mengolahnya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, investasi properti ini sebagai bentuk investasi yang relatif stabil dan juga sangat aman dalam jangka panjang serta perlindungan dari inflasi. Dan yang terakhir, ternyata Bapak Ibu sekalian, properti resort ini cenderung memiliki nilai yang bertahan lama dan dapat bertahan dari fluktuasi pasar keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen nih mengamankan asetnya, itu saran kami jangan ditabung. Justru ketika ditabung itu nilai inflasi, nilai mata uang itu akan turun dan sebagainya. Akhirnya apa? Tergeruslah mata uang kita. Tapi bagaimana kemudian ketika kita memiliki dana ataupun memiliki uang gitu ya,
itu lebih baik diinvestasikan untuk apa? Untuk investasi properti resort itu sendiri. Ya, itu saran kami. Kenapa? Sangat banyak sekali manfaatnya di sisi lain untuk menjaga nilai agar kemudian tidak rugi jauh gitu ya. Apalagi ini jangka panjang investasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ngomong-ngomong tentang properti masa kini ya, Kang, masa kini properti ini kan saya melihat nih di media dan sebagainya, ada yang mangkrak, ada yang kemudian disita dan sebagainya gitu ya, ada yang kemudian ditinggalkan, dia udah beli properti terutama rumah, kemudian rumahnya nggak layak huni terus kemudian ditinggalkan gitu ya. Ada gitu, tapi kita perlu tahu dulu bahwa ternyata ketika kita sebagai investor atau kemudian kita memiliki dana, jangan tiba-tiba kemudian kita membeli properti tanpa ilmunya. Makanya kemudian Bapak Ibu hadir di situ untuk mengetahui apa sih properti resort itu dan sejauh mana sih peluang bisnis di investasi properti resort masa kini itu. Nah, sebelum saya jauh ke sana, saya akan menyampaikan terkait problematika dulu di tengah-tengah kita. Tentang apa? Investor properti masa kini. Dengan mengambil beberapa contoh Bapak Ibu. Saat ini banyak sekali ya mungkin di antara kita ya atau beberapa di antara kita yang pernah merasakan atau pernah tahu gitu ya atau pernah lihat gitu ya, di mana kemudian ada rumah atau perumahan akhirnya kosong, nggak ditempatin, nggak ditinggalin gitu ya. Mereka itu beli rumah tapi tidak ditempatin. Nah, beda dengan di Jepang, Bapak Ibu sekalian. Di Jepang itu banyak juga rumah kosong gitu ya, tapi masih layak huni. Bedanya kalau di kita banyak juga rumah kosong. Kenapa? Karena tidak layak huni gitu ya. Di Jepang itu saya baca data itu ada 9 juta rumah kosong Bapak Ibu sekalian. Nah, yang akhirnya kemudian ditarik oleh negaranya gitu ya karena tidak ada ahli warisnya. Padahal itu rumah masih layak huni, masih bagus, terawat dan sebagainya. Nah, beda dengan kita gitu ya. Kita juga di sini ya di negeri kita ini banyak rumah kosong, tapi rumah kosong yang tidak layak huni. Orang beli properti bingung mau diapain, nggak ditinggalin dan sebagainya, akhirnya ya udah semak belukar di depan rumah dan sebagainya gitu ya, akhirnya rusak dengan sendirinya. Itu fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita Bapak Ibu sekalian. Apa nih? Oke, mana nih? Tes. Nah, selanjutnya ternyata di sisi lain ada juga yang sedang menyicil, ada yang juga sedang KPR itu sendiri, tapi mohon maaf mungkin di tengah-tengah kita ada yang merasakan atau ada yang sudah merasakan bunga KPR-nya tinggi, akhirnya berujung rumahnya disita karena mengikuti inflasi dan sebagainya gitu ya. Apalagi kemudian di masa pandemi kemarin ya, walaupun kemudian cicilannya kemudian ditangguhkan beberapa bulan, tapi ya akhirnya banyak sekali rumah-rumah KPR ya gitu ya, KPR-nya tinggi yang kemudian berujung disita. Ini sangat miris sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara kemudian kita membeli properti tanpa ada sita gitu ya, atau tanpa ada ribanya, apalagi gitu ya. Bunga itu termasuk riba gitu ya. Gimana sih caranya gitu ya. Dan gimana sih properti ini yang kita miliki atau yang kita beli ini, walaupun kita tidak tinggalin setiap hari, walaupun kita nggak setiap hari itu menengok properti atau milik kita, itu masih bisa dikelola atau masih bisa awet dan dikelola oleh developer. Nah, nanti kita akan sampaikan di sisi akhir ya. Dan di sisi lain juga kita tidak mau kemudian terikat dengan bunga gitu ya. Kita tahu bahwa bunga itu ya semakin hari semakin jangka waktu yang dan sebagainya gitu ya, ngeri sekali ya, apalagi kemudian ketika KPR itu tinggi. Yang akhirnya berujung sita, nggak kuat bayar, gagal bayar, ya sampai kemudian SP dan sebagainya, akhirnya disita. Nah, di sisi lain, jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, ternyata ada juga beberapa developer yang tidak amanah. Akhirnya apa? Proyeknya menjadi proyek yang mangkrak. Ini tidak beberapa juga yang kami lihat ya di daerah Bekasi dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya sudah hanya sekedar menjadi kawasan di mana ada bangunan yang mangkrak, jalanan gak terurus dan sebagainya. Inilah fenomena yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini dilemanya bagi investor nih, bagi kita yang memiliki dana, saya mau gimana nih Kang? Saya pengen mengamankan aset saya atau uang saya di properti, tapi gimana ini caranya untuk bisa memilih-milih bagaimana properti yang sesuai dengan Islami mungkin gitu ya, atau kemudian tidak ada bunganya, tidak ada sitanya, atau bahkan tidak ada dendanya gitu ya. Tapi kemudian walaupun saya tidak tempatin properti itu tetap terurus dan sebagainya, gimana nih caranya gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Dan inilah tiga permasalahan inilah yang kami peras gitu ya
dari beberapa permasalahan yang ada. Nah, jangan sampai kemudian kita terjebak dari tiga problem investor properti masa kini, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kenapa sih problem-problem tersebut bisa terjadi, gitu ya? Ada yang tadi kami sampaikan, beli rumah tapi nggak ditinggalin, akhirnya menjadi rumah hantu tanda petik gitu ya. Nggak terurus, banyak semak belukar, banyak hewan di dalamnya, dan kemudian di sisi lain juga atau ada yang rumahnya sampai disita karena gagal bayar dan sebagainya, atau kemudian proyeknya mangkrak. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena satu hal, Bapak Ibu sekalian. Karena dua hal, bentar. Yang pertama apa? Yang pertama, karena satu, kita tidak tahu ilmunya. Gimana cara kemudian mengalokasikan kekayaan, harta kekayaan kita atau uang kita untuk properti masa kini. Akhirnya apa? Kita tergiur dengan iklan tanpa pikir panjang dan sebagainya, investasi atau kemudian membeli rumah atau membeli properti yang kita tidak lihat latar belakang developernya, kita tidak lihat perjalanan dan sebagainya, ya terjadilah kemudian problem-problem yang tadi kami sudah sampaikan. Maka penting sekali ini buat kita Bapak Ibu berada di Skariman Academy itu diberikan ilmunya gimana caranya untuk bisa membeli properti yang aman, yang kemudian sesuai dengan harapan kita, bisa kemudian menjadi passive income kan gitu ya, atau kemudian untuk mengamankan aset kita. Nah, Iskariman Academy lah yang akan insya Allah memberikan bantuan Bapak Ibu dan juga sekaligus memberikan rekomendasi untuk Bapak Ibu memiliki aset properti sesuai dengan keinginan, yang aman, yang kemudian tentunya walaupun tidak dihuni setiap hari tapi juga terlawat dan sebagainya, Bapak Ibu. Harus tahu ilmunya. Insya Allah ya. Dan yang kedua, mungkin karena gagal memahami ilmu bisnis properti. Baru sekali belajar properti atau baru sekali kemudian belajar tentang investor properti, tergiur nih, oh iya harganya naik dan sebagainya. Akhirnya apa? Nggak memahami lebih dalam, nggak memahami resiko dan sebagainya, nggak cari tahu dulu lebih detailnya, akhirnya salah memahami ilmu bisnis, terjadilah kemudian kerugian. Yang ini kemudian jangan sampai terjadi kepada kita, Bapak Ibu. Atau yang sudah pernah terjadi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi kembali ya. Ini menjadi pelajaran, Bapak Ibu. Ya, apalagi kemudian yang pernah merasakan gitu ya, rumahnya disita dan sebagainya. Nah, dua hal inilah yang kemudian harus kita perbaiki yang ada dalam diri kita. Kita harus tahu, harus cari tahu ilmunya, gimana cara memilih properti yang aman, yang kemudian menjadi investasi gitu ya, atau menjadi passive income dan sebagainya. Apalagi kemudian di area properti resort gitu ya, di area wisata. Nah, insya Allah Bapak Ibu bersama Iskariman Academy kita akan mempelajari lebih jauh agar aset Bapak Ibu tidak sia-sia. Gitu ya, insya Allah. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Walaupun tadi ada tiga problem yang kemudian kami peras gitu ya, puncak dari beberapa problem. Proyeknya mangkrak atau kemudian propertinya disita ya karena gagal bayar atau kemudian propertinya tidak terurus gitu ya. Tapi ingatlah bahwa dari tiga hal tersebut itu memang problem-problem yang ada di tengah-tengah kita. Tapi setiap kesulitan, setiap problem selalu ada jalan kemudahan atau selalu ada jalan keluarnya. Maka setiap kesulitan, apapun itu kesulitan, selalu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita putus asa, tapi kita harus mencari tahu. Karena ini menggiurkan sekali bisnis properti riset mobil sekalian. Ibarat kata gitu ya, ini menjadi kalau yang melek dalam dunia investasi gitu ya, ini sangat diburu nih bagi kalangan-kalangan yang memahami bahwa keuntungan memiliki properti resort itu sendiri. Dan kita selalu harus ingat sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam, mungkin kita sering mendengarnya gitu ya, Quran surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Dan sesungguhnya dua kali disampaikan ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Di mana ada kamu, di situ ada saya. Oh gitu. Kan gitu ya. Apapun makanannya, minumnya, nah itulah gitu ya. Itu kan menjadi tagline ya. Jadi kita ini juga harus tahu bahwa dalam diri kita juga harus tanamkan apapun itu kesulitannya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada kemudahannya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin ada yang mempunyai
Bapak Ibu di sini yang pernah mempunyai pengalaman yang nggak baik gitu ya, atau trauma dari bisnis investasi properti gitu ya, ayo sembuhkan karena di sebalik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kami Iskariman Academy ini hadir untuk apa? Membantu Bapak Ibu. Yuk, eh, ini loh aset properti yang kemudian sesuai dengan syariah misalkan seperti itu, atau kemudian aset properti yang memang menguntungkan, bisnis seperti inilah. Insya Allah di Iskariman Academy selalu kita berikan ilmunya. Nah, apa sih sebenarnya solusi problematika investasi bisnis properti di saat ini sendiri? Tadi ya, tadi kita tahu dua permasalahan yang ternyata kalau kita peras karena satu tidak tahu ilmunya dan gagal paham bisnis properti. Kita akan sampaikan terlebih dahulu. Kalau tidak tahu ilmunya, maka Bapak Ibu, Iskariman Academy ini menjadi solusi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk masyarakat luas yang pengen, yang ingin mengetahui bagaimana sih cara memiliki properti yang aman, apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Gimana sih cara membeli properti yang murah tapi juga kemudian mempunyai nilai yang tinggi gitu ya. Mempunyai properti yang tepat dan juga menguntungkan gitu ya. Nah, itulah ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami sampaikan. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa terus mempelajari bersama kami atau bisa konsultasi juga nih dengan kami, dengan Pak Irsan, dengan Mas Turi, atau kemudian dengan orang-orang yang paham yang berada di Iskariman Academy Bapak Ibu. Dan hal yang menjadi problem yang kedua adalah gagal paham tentang bisnis properti. Awal pertama kita cuma lihat di web, oh ini menguntungkan, menggiurkan, tapi kita tidak tahu lebih dalam di mana kemudian resikonya, di mana kemudian keuntungannya dan sebagainya, gimana caranya gitu ya. Akhirnya apa? Kita harus perbaiki lagi mindset kita. Ya, perbaiki lagi pemahaman kita tentang bisnis properti. Karena memperbaiki mindset bisnis properti, insya Allah di Iskariman Academy ada Bapak Ibu, ada ilmunya. Ya, insya Allah bersama Iskariman Academy yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga bisnis properti menjadi berkah. Karena insya Allah kita selalu arahkan kepada bagaimana hidup kita ini, bisnis kita ini bukan hanya menguntungkan kita di dunia, tapi juga bisa menguntungkan kita untuk akhirat, gitu ya. Nah, dua-duanya gimana biar bisa sejalan. Nah, ingat bisnis itu bukan sekedar untung rugi, tapi juga surga dan neraka. Bisnis yang kemudian halal, bisnis yang kemudian tidak menzolimi dan sebagainya, itu yang kemudian menghantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk bersama Iskariman Academy kita cari tahu ilmunya dan kita perbaiki kembali pemahaman-pemahaman yang mungkin masih agak keliru atau masih bingung nih gimana cara bisnis properti itu yang menguntungkan dan juga sesuai dengan syariah atau kemudian sesuai dengan Islam gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa sih harus investasi properti? Kan gini ya, menjadi pertanyaan juga ya. Kang, kenapa sih harus investasi properti? Kenapa nggak emas aja? Kenapa nggak kemudian saham dan sebagainya gitu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan ini beberapa kata-kata motivasi dari Bung Chandra gitu ya. Beliau mengatakan, menabung itu hanya untuk mempertahankan kekayaan. Sedangkan untuk meningkatkannya, yaitu dengan berinvestasi. Investasinya adalah investasi properti gitu ya. Jadi kalau kita punya dana atau kita punya uang itu ditabung, itu sejatinya kalau kita tabung, kita diamkan, itu akan seiring berjalannya waktu, nilai mata uang kemudian melemah dan sebagainya, akhirnya apa? Aset properti, tanah dan sebagainya itu makin naik, uang kita yang kita tabung makin turun gitu harganya, nilainya gitu ya. Sedangkan kalau seandainya kita mulai dari sekarang bukan cara menabung tapi kemudian berinvestasi, tentu nanti kita harus memahami investasi yang aman dan sebagainya ya di dunia properti gitu ya, harus dengan developer yang sudah berpengalaman, yang mempunyai portofolio yang kemudian di amanah dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Jadi sangat tidak rekomendasi memiliki dana tapi hanya untuk ditabung, justru itu menjadi pelemahan, justru itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, saya juga kemudian mendapat kata-kata motivasi dari Ju Hartono ya, Hartanto ya, yang punten. Ju Hartanto mengatakan bahwa berinvestasilah di properti untuk menjadi kaya, bukan menjadi kaya dulu baru investasi di properti. Artinya kita harus paham nih, ketika kemudian kita pengen kaya, maka kita harus mempunyai investasi properti. Dan jangan sampai kemudian ketika kita mau ingin investasi properti tidak tahu ilmunya. Nah, nanti Iskariman Academy akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atau ilmu-ilmu untuk Bapak Ibu sekalian secara gratis gimana sih dapat properti yang aman dan juga menguntungkan gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian ada kata motivasi juga dari Steve Bolton ya. Waktu terburuk membeli properti adalah nanti.
Artinya apa? Menunda-nunda kekayaan itu sendiri. Artinya apa? Menunda-nunda properti, harga properti kemudian semakin naik, kemudian kita terus nabung-nabung, akhirnya nggak kebeli juga tuh gitu ya. Itulah kemudian waktu terburuk ketika membeli properti itu, ketika kita mengatakan ya udahlah nanti aja, nanti dulu ya, saya tanya dulu ya, nanti dulu saya diskusikan dulu ya. Nah itu yang kemudian akan kalah cepat dengan orang-orang yang memiliki pemahaman atau orang-orang yang memiliki kesadaran pentingnya kemudian investasi properti, apalagi properti resort gitu ya Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa saat ini bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Orang-orang yang selalu menunda dalam kerjanya, orang-orang yang selalu menunda untuk investasi, apalagi dia udah yakin dengan developernya, udah yakin dengan bisnis dan sebagainya, maka siap-siaplah kemudian tergerus atau kalah cepat dengan orang yang berjalan terus, berlari terus dengan orang-orang yang lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai kemudian kita kalah atau kemudian kita terbelakang karena kita selalu menunda-nunda gitu ya. Nah ini apa? Wah kenapa kemudian nggak saya dulu aja ya saya beli ya di awal-awal pas saat launching. Kenapa saya nggak beli dulu aja? Harganya masih murah, masih bisa banyak pilihan. Kenapa saya baru sadar sekarang gitu ya? Yang kemudian sudah dibangun fasilitas-fasilitas, harganya udah 2 kali lipat gitu ya. Sedangkan dulu saya memiliki budget, sekarang saya pengen ada cuma budgetnya nggak cukup. Nah itu ya penyesalan-penyesalan bagi orang yang selalu menunda-nunda. Nah harapannya Bapak Ibu ketika sudah mengetahui ilmunya nih gitu ya, insya Allah nanti akan dibimbing terus dengan Iskariman Academy, Hayu, dan juga direkomendasikan oleh Iskariman Academy. Inilah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin investasi properti atau yang mempunyai kemampuan mengalokasikan budgetnya gitu ya, untuk di investasi properti resort itu sendiri. Nah, gimana caranya gitu kan? Nah, ini yang kemudian kami sampaikan bahwa inovasi bisnis properti pasca pandemi itu apa? Yaitu bisnis properti resort, Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi nih? Pak Isan, tes tes suara saya masih terdengar Pak Isan? Mohon maaf Pak Mas Tori, mungkin headsetnya itu kresek suaranya. Oh, siap. Pak Mas, Oh, oh, tes tes audio. Wait, aman suara saya Pak? ya sudah bersih Pak, alhamdulillah. Oh, Bu, berarti pas tadi saya pakai headset, kerenyak-kerenyak dari awal ya? Iya betul. Apakah kemudian kita berulang lagi, Bapak Ibu sekalian? Lanjut Pak, nanti bisa disesi tanya jawab. Oke, kita nanti sesi tanya jawab ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu, soalnya saya baru nyadar nih nggak ada yang kerja. Baik, terima kasih Pak Irsan dan teman-teman sekalian. Artinya apa? Yang tadi kami sampaikan, satu ke belakang, yang mundur ke belakang tadi ya, bahwa bisnis properti itu di pasca pandemi ini menjadi bisnis menjadi properti yang sangat menjanjikan. Jangan sampai kemudian kita kalah cepat dengan orang-orang yang menyadari pentingnya atau menyadari keuntungan dari bisnis properti. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Yuk, apa sih inovasi bisnis properti pasca pandemi? Yaitu bisnis properti yang resort, yang mempunyai konsep wisata di dalamnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa aja sih peluang investasi bisnis properti resort? Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait beberapa peluang investasi bisnis properti resort ini. Tadi ya kami sudah jelaskan, kalau seandainya Bapak Ibu masih ragu, masih belum banyak, Kang gimana cara, kan pengen tahu ilmunya dan sebagainya, biar nggak terjebak dengan kemangkrakan, biar nggak terjebak dengan akhirnya hilang dan sebagainya gitu ya. Nah, insya Allah di Skariman Academy kita akan memberikan edukasi dan juga terus kita sampaikan sharing dan sharingnya buat Bapak Ibu sekalian yang ingin investasi properti di bisnis properti resort itu sendiri. Pertama Bapak Ibu, peluang investasi untuk bisnis properti resort itu apa sih gitu ya. Yang pertama, bisnis properti resort ini memiliki value lebih dari sekedar properti. Kenapa? Karena dia mempunyai konsep, yaitu konsep resort yang di dalamnya ada area villa gitu ya, atau gazebo, atau ada area bermain, wisata gitu ya kan, berkuda, olahraga, atau kemudian camping, outbound dan sebagainya. Bahkan kemudian ada fasilitas di dalamnya berupa kemudian kafe atau kemudian fasilitas ibadah dan sebagainya. Itulah kemudian konsep property resort sangat menjanjikan, sangat memiliki value lebih
dari sekedar properti biasanya, Bapak Ibu. Yang kedua, ya Bapak Ibu, yang kedua ini memiliki peningkatan ya wisatawan pasca pandemi dengan mempunyai konsep property resort yang dimana kemudian saat-saat ini ya, apalagi Gen Z gitu ya, udah nggak asing dengan kata istilah healing dan sebagainya gitu ya. Itu kan menjadi tren pada saat ini ketika kemudian pandemi setelah berakhir dengan kemudian COVID-nya gitu ya, akhirnya peningkatan wisata-wisata pasca pandemi itu selalu naik. Bahkan kami mendapatkan informasi juga ketika kita membaca data dari beberapa wilayah itu sedang meningkatkan sedang menggencarkan bisnis-bisnis yang namanya wisata. Nah, di mana di beberapa wilayah itu sedang. Nah, inilah yang kemudian sangat disupport dan sangat menjadi penting buat Bapak Ibu yang ingin bisnis properti, yaitu properti resort. Saran kami seperti itu. Dan kemudian apa aja peluang selain kemudian peningkatan wisatawan pasca pandemi? Ada budaya staycation ya bersama keluarga ya, bisa di weekend kan biasanya tuh kita tahu ya kalau udah ke Puncak Bogor biasanya gitu ya, itu pasti weekend Puncak Bogor pasti macet gitu. Artinya apa? Butuh tempat-tempat healing masyarakat ini gitu ya, yang dimana di dalamnya ada udara yang sejuk, udara kemudian fasilitas villa dan sebagainya yang bisa disewa. Nah, budaya staycation ini baik itu bersama keluarga, bersama komunitas atau bersama rekan bisnis dan sebagainya, ini menjadi tren juga pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat mempunyai peluang besar bagi kita yang ingin memiliki property shop itu sendiri. Yang keempat, properti produktif juga menghasilkan passive income. Ya, kalau dibangun konsep properti itu resort akan menghasilkan properti yang produktif, nggak seperti tadi yang sebelumnya saya tampilkan gitu ya. Dibeli kemudian ditinggalkan, yang tumbuh adalah semak-semak belukar gitu ya, sarang-sarang ular dan sebagainya ya. Tapi kalau seandainya properti resort yang dimana di dalamnya kemudian ada tempat wisata, ada kemudian dikelola oleh developernya, ini akan tumbuh terus menjadi produktif walaupun kita jarang menengok properti kita gitu ya atau investasi kita. Yang akhirnya apa? Menjadi passive income, apalagi kemudian kita bangun villa, kita sewakan gitu ya. Walaupun setiap bulan sekali baru kita ketemu, tapi ada yang merawat lingkungan tersebut dan menjadi passive income bagi kita. Masya Allah itu ya. Dan yang kemudian menghindari penyusutan aset. Ya, kalau tadi saya katakan kalau seandainya kita pengen kaya tapi dengan cara menabung, itu bukan jalannya gitu ya. Tapi mulailah kemudian sadar tentang pentingnya investasi di bisnis property resort. Seperti yang tadi dikatakan kan dengan beberapa pengusaha lainnya. Jadi hindarilah kemudian menabung untuk kemudian pengen kaya itu bukan menabung gitu, tapi kemudian kita berbisnis atau kemudian berinvestasi. Menabung itu untuk mengamankan aset di jangka pendek saja gitu ya, pentingnya di situ. Tapi kalau semakin lama kita menabung, apalagi lama kan kemudian menyimpan dana kita gitu ya, itu akan mengalami penyusutan. Beda halnya dengan properti Bapak Ibu sekalian. Kemudian harganya relatif naik dan juga aman jangka panjang serta tahan atas inflasi. Ya, dan yang terakhir yang ketujuh gitu ya, waktu terbaik memiliki properti atau memiliki properti resort ini adalah saat launching. Ini kalau seandainya baru pertama launching, tapi dilihat dulu nih developernya udah berpengalaman atau belum gitu ya. Jangan sampai kemudian terjebak dengan developer yang nggak amanah gitu ya. Kalau developernya sudah mempunyai portfolio dengan proyek-proyek yang sudah terbangun dan juga menghasilkan, maka ketika kemudian developer tersebut meluncurkan suatu proyek baru, itulah waktu yang tepat saat Bapak Ibu untuk memiliki atau berbisnis atau berinvestasi di bisnis property resort. Kenapa saat launching gitu ya? Pertama, walaupun misalkan masih belum terbangun fasilitasnya, tapi itu udah ada konsep property resortnya seperti properti-properti sebelumnya yang berhasil dibangun oleh developernya. Pertama gini, ketika saat launching, harganya masih harga banyak promonya, banyak diskonnya, banyak hadiahnya kan gitu. Apalagi kemudian ketika saat launching perdana, itu kita akan lebih leluasa memilih tempat-tempat yang mempunyai potensi lebih daripada kemudian saat sudah jadi. Karena kalau sudah jadi itu
tempat-tempat strategis yang kemudian kita pengen miliki udah dimiliki oleh orang lain gitu. Maka sekali lagi waktu terbaik memiliki property resort adalah saat launchingnya tersebut. Nah, gimana Kang caranya ya? Nanti kita akan sampaikan kembali gitu ya. Atau ada nggak Kang rekomendasi project property resort yang akan launching dalam dekat-dekat ini? Saya mempunyai dana yang kemudian saya juga udah paham nih dengan bisnis properti dan juga saya pengen tahu isi Kariman Academy itu seperti apa gitu ya. Ada nggak rekomendasinya untuk eh, kita atau untuk Bapak Ibu yang ingin berinvestasi? Ada Bapak Ibu sekalian. Di mana? Yaitu di Granada Panoramic Ciremai Bapak Ibu yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Ini event freelancing. Tanggal berapa? Tanggal 10 Maret, hari Ahad besok. Menjadi event yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu memiliki aset pertama kali gitu, atau menambah aset propertinya saat launchingnya. Terbukti di beberapa proyek Granada ya, kurang lebih 8-9 proyek Granada itu sudah berhasil membuat gitu ya, atau diminati oleh banyak customer, ribuan customer. Artinya apa? Developer ini sudah dipercaya oleh ribuan customer. Project ini sudah bisa ternyata mempunyai konsep yang mandiri, yang mempunyai konsep resort sendiri gitu ya. Developer ini atau project Granada ini yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya, memiliki trust di tengah-tengah masyarakat, dan saat ini momen yang tepat gitu ya, ketika kemudian pre-launch yaitu di daerah Kuningan Jawa Barat tanggal 10 Maret. Kalau seandainya kita nggak mulai sekarang seperti tadi ya, kalau kita nggak mulai sekarang maka kita akan kalah cepat dengan orang yang memulai lebih awal, dan kita akan kehabisan, kita akan kalah cepat, dan kita akan tertinggal. Akhirnya kita tidak bisa memilih secara bebas yang harganya masuk gitu ya, atau lebih fluktuatif, lebih kemudian masuk di kantong kita, dan juga nilai investasinya lebih tinggi juga. Di sisi lain juga kita masih bebas memilih nomor berapa, blok berapa dan sebagainya gitu ya. Kalau udah ramai, kalau udah dibangun dan sebagainya, Bapak Ibu udah tinggal sisa-sisanya saja gitu ya. Nah, inilah event yang terbaik Bapak Ibu, buat Bapak Ibu. Gimana kan caranya? Saya pengen hadir nih, saya pengen tahu nih, saya pengen lihat dulu nih. Silahkan Bapak Ibu bisa hubungin admin grupnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah udah masuk ke grup ya, grup agenda ini gitu ya. Silahkan hubungin mereka gitu ya, salah satu adminnya gitu. Boleh banget ya. Atau kemudian juga bisa kirim atau bertanya kepada orang yang mengirim link atau informasi Zoom pada kesempatan malam kali ini. Nah, insya Allah itu sama-sama kemudian kita belajar caranya, atau kemudian nanti kita arahkan juga Bapak Ibu jika ingin yuk investasi properti di saat pre-launch ya. Ini harga spesial, event spesial, bonusnya juga sangat menarik sekali. Lokasinya di mana itu nanti kita akan sampaikan juga. Bapak Ibu tinggal japri aja nih ke admin grupnya atau orang yang menghubungi Bapak Ibu sekalian yang share link ini gitu ya, untuk bisa sama-sama belajar, dan kita akan menyampaikan rekomendasinya. Nah, inovasi bisnis properti pasca pandemi apa? Tadi ya kita sudah tahu bahwa ada 3 problematika bisnis properti. Yang pertama, beli rumah atau beli properti tapi tidak dikelola, akhirnya jadi mangkrak, banyak kebun dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya rumah jadi rusak sendiri. Yang kedua, bunga KPR tinggi. Akhirnya apa? Berujung nggak kuat bayar, akhirnya disita. Nah, ini aset yang kemudian kita capek-capek nabung gitu ya, karena disita ya udah hilang begitu saja. Dan yang ketiga, beberapa developer yang kemudian tidak amanah hingga kemudian menghasilkan proyek yang menjadi proyek mangkrak. Nah, ini gimana sih cara kemudian kita akan melewati itu semua, dari resiko-resiko itu semua gitu ya. Insya Allah di Skariman Academy selalu kita berikan ilmunya, dan kita sama-sama cari tahu dan kita sampaikan rekomendasi terbaik buat Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu perlu juga lihat peluang dan juga keuntungan, yang lebih banyak peluang dan keuntungannya daripada problemnya gitu ya. Ini harus menjadi pertimbangan, benar-benar menjadi pertimbangan kita untuk kemudian memiliki atau berinvestasi di dunia bisnis properti resort itu sendiri. Yang pertama, properti resort memiliki value lebih dari sekedar properti. Kenapa? Karena mempunyai konsep resort itu sendiri yang sudah terbangun, apalagi kalau seandainya proyeknya sudah berpengalaman, developernya sudah berpengalaman, atau proyeknya sudah terbangun di beberapa wilayah gitu ya. Kemudian peningkatan wisatawan pasca pandemi ya, ada datanya bagaimana kemudian setelah pandemi itu makin banyak masyarakat itu pengen healing, pengen liburan gitu ya. Kemudian budaya staycation ya, tadi bersama keluarga, komunitas, rekan bisnis dan sebagainya. Ini menjadi peluang sekali buat Bapak Ibu memiliki bisnis properti resort. Kemudian properti produktif juga menghasilkan pasif yang income ya, walaupun ditinggalkan, nggak selalu kita lihat, tapi karena ada di lingkungan
property resort itu sendiri, akhirnya terbangun terus passive income-nya. Kemudian menghindari penyusutan aset dan juga harga relatif naik ya, dan juga aman jangka panjang serta tahan terhadap inflasi dan juga fluktuasi. Dan tentunya kami sampaikan rekomendasi waktu terbaik memiliki properti adalah saat launching. Itu menjadi momen terbaik buat Bapak Ibu sekalian memiliki atau memulai gitu ya untuk bisnis property resort itu sendiri. Yang tadi kami rekomendasikan ada di Granada Panoramic Ciremai daerah Kuningan. Kalau udah ngomong Kuningan di bawah kaki gunung, wah itu udah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pemandangannya udah wah gitu ya. Atau di sini ada orang yang Kuningan gitu ya, sudah lebih paham gitu tentang Kuningan. Nah, insya Allah ke depan saya akan menyampaikan juga dalam 1 atau 2 hari ke depan ya, hari Jumat insya Allah jika tidak ada halangan, saya akan menyampaikan ya di tanggal 8 tentang bisnis resort. Ada 5 prinsip penting nih sebelum memiliki properti resort. Jadi 5 prinsip inilah yang kemudian menjadi pegangan buat Bapak Ibu saat ingin membeli, saat ingin memiliki properti resort. Jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang merugikan kita. Karena 5 prinsip inilah yang penting untuk kita bisa pahamin. Biar apa? Biar aset kita aman, nyaman tentunya, dan juga memiliki passive income buat kita sekalian. Apa sih Kang 5 prinsip penting ini sebelum kita memiliki properti? Insya Allah kami akan bahas di hari Jumat tanggal 8 Maret dan jamnya seperti biasa pada Isa 19.45 atau jam 20 gitu ya, insya Allah nanti. Paling lambat kita mulai jam 20.00. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, properti ini sudah menjadi kebutuhan kita. Ya, properti itu luas ya, bukan hanya rumah gitu ya, tapi kemudian tanah dan sebagainya. Nah, terutama tanah Bapak Ibu. Tanah itu menjadi kebutuhan dasar kita. Kenapa? Ketika kita wafat, kita membutuhkan tanah Bapak Ibu. Walaupun 2 kali 1 gitu ya. Artinya apa? Kita harus sudah mempersiapkan dari sekarang. Bisnis apa 5 prinsip penting yang harus menjadi pegangan saat saya membeli properti, saat saya membeli tanah, apalagi properti resort. Inilah 5 prinsip yang kami akan buka bongkar-bongkaran pure gratis, nggak berbayar. Jadi silakan nanti tetap berada di grup dan ikutin materinya. Insya Allah semua kami berikan ilmu ini gratis untuk Bapak Ibu sekalian. Agar kami sesuai dengan visi kami ingin memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Nah, harapannya dengan inilah kemudian kami berjuang, kami kemudian menyampaikan edukasi kepada masyarakat dan Bapak Ibu semua yang menjadi investor di bisnis properti tidak terjebak kepada hal-hal yang merugikan Bapak Ibu sekalian. Terus berada di grupnya dan insya Allah kita nantikan agenda selanjutnya, event selanjutnya di hari Jumat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan dari kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi ya, dari Bung Chandra, dari Joe Hartanto, dari Steve Bolton gitu ya. Beliau menyampaikan Bung Chandra ini menabung itu hanya untuk mempertahankan kekayaan, sedangkan untuk meningkatkannya yaitu dengan investasi. Termasuk juga Pak Juhartanto ya, berinvestasilah di properti untuk menjadi kaya, bukan menjadi kaya dulu baru berinvestasi di properti. Nah, Steve Bolton mengatakan waktu terburuk membeli properti adalah nanti. Sedangkan kita tahu tadi ada freelance dan sebagainya, ini menjadi momen terbaik untuk bagi Bapak Ibu yang ingin ya mengalokasikan atau berinvestasi ya di bisnis property resort. Nah, sekali lagi pahami 5 prinsip tadi yang insya Allah kita akan bahas ke depan untuk menjadi pegangan Bapak Ibu agar bisnis atau agar investasi Bapak Ibu aman, nyaman dan juga menguntungkan gitu ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita semua, buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan jika ingin mengikuti freelance di Kuningan, di Granada Panoramic Ciremai, silakan bisa hubungin admin grupnya masing-masing atau bisa hubungin rekan yang kemudian menyampaikan acara Zoom pada kesempatan malam kali ini. Kalau misalkan Bapak Ibu belum tergabung di grup, bisa Bapak Ibu menghubungin rekan yang share agenda malam kali ini. Ya, insya Allah beliau juga yang akan menyampaikan tentang event di pre-launch tanggal 10 Maret 10 Maret ya, di hari Ahad besok di Granada Panoramic Ciremai Bapak Ibu. Baik, Pak Irsan, sampai sini mungkin dari saya cukup. Kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat dulu gitu ya.
Nanti baru kemudian Pak Irsan atau nanti kami akan menyampaikan jawabannya ya. Tapi tidak bisa bertanya secara langsung. Jadi silakan kita belajar untuk mengetik dan belajar kemudian sambil membaca nih. Kolom-kolom chat tadi saya lihat ramai juga gitu ya. Dan itu yang kemudian ilmu yang saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini, dan kita akan ketemu kembali insya Allah ya di event selanjutnya 5 prinsip penting sebelum memiliki property resort. Baik Pak Irsan, pada malam kali ini cukup sekian materi dari saya. Kita akan buka dan saya serahkan kepada Pak Irsan. Baik, terima kasih Pak Masturi atas penyampaian materinya. Beri aplaus ya rekan-rekan buat Pak Masturi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sudah ada sesi pertanyaan, tapi sebelum sampaikan bahwa pada dasarnya memang terjadi perubahan tren dan inovasi di bidang properti ya Bapak Ibu. Jadi secara garis besar kalau kita hanya membeli rumah atau properti pada umumnya namun tidak menggunakannya, ini merupakan sebuah kesalahan. Jadi seringkali seseorang ini memiliki banyak aset, namun asetnya tidak produktif. Yang ada ketika mereka membeli rumah dan tidak digunakan, yang terjadi hanyalah penyusutan. Artinya pengurangan biaya bangunan terus-menerus setiap tahunnya. Nah, maka dari itu terjadilah inovasi bisnis resort. Dan ini alhamdulillah Iskariman sudah membuktikan 8 tahun berjalan. Selama 8 tahun berjalan itu mendapatkan 3.000 lebih dari 3.000 orang customer atau pemilik atau investor yang membeli kafling dan membangun resortnya seperti itu. Maka dari itu kita akan membagikan pengalaman yang memang kami saksikan di lapangan. Namun ini pertemuan pertama ya Bapak Ibu. Jadi memang masih berupa kulitnya. Oke, pertanyaan pertama tadi sudah masuk dari Bapak Holid. Granada Panoramic Cermai acara launching. Berapa tipe, apa kafling yang dijual, mulai harga berapa? Oke, mungkin Pak Masturi bisa bantu jawab. Gimana Pak? Tadi saya salah lagi baca komen nih. Bentar, gimana? Oh iya, komennya memang tadi agak panjang Pak karena kesalahan Iya ini. tadi ya masalah kresek. Kresek, maaf. Kresek-kresek, kresek jadinya. Kresek-kresek mah ini ya. Iya, kantong jadinya. Ini ada dari Kang Holid atau Holid Dayah. Granada Gimana? Cermai di acara pre-launching mau di berapa tipe apa kaflingnya yang dijual dan mulai harga berapa? Pertanyaannya Pak. Ya Pak Oh, Holid. dari Pak Holiday ya, Granda Panoramic Cermai. Di acara pre-launch ada berapa tipe? Ada kafling yang dijual, ada berapa tipe kafling yang dijual, mulai harga berapa gitu ya. Sebenarnya ini akan menjadi surprise ya buat Bapak Ibu sekalian yang ingin hadir pada kesempatan event freelance pada saat nanti ya tanggal 10. Tapi yang kami sampaikan ya sedikit bocoran aja. Bocoran tipis boleh nggak apa-apa Pak Irsan? Boleh Pak. Sebenarnya kita ini perlu sampaikannya nanti harusnya di saat pre-launch gitu ya. Cuma yang kami sampaikan bahwa harganya mulai dari 50 gitu. Dengan konsep resort tentunya gitu ya. Nah, tipenya seperti apa? Tentu nanti akan dibangun juga fasilitas-fasilitas umum dan juga tentang villa-villa itu sendiri. Villanya seperti apa? Tentu kita juga nanti akan sampaikan lebih detail nih, Pak Irsan, di saat event pre-launch. Jadi emang cukup agak eksklusif gitu ya untuk event tersebut. Itu sih Kang yang bisa saya pribadi yang menyampaikan. Saya masih belum berani menyampaikan lebih jauh karena tapi kalau misalkan Pak Irsan mau menyampaikan juga mangga silakan. Baik. Terima kasih Pak Masturi. Jadi memang pada dasarnya gini Pak Holid. Untuk harga pre-launch yang pasti insya Allah akan lebih murah ya dibanding harga normal. Sebagaimana pengalaman di proyek sebelumnya, jadi saat di launching di harga 50 juta, namun ketika kawasan sudah terbentuk, sudah dibangun sistem klasternya, keamanan 24 jamnya, itu kita jual dengan harga 120 juta. Kayak gitu. Jadi insya Allah sih harga pre-launching tentu akan menguntungkan. Wah ini cukup banyak pertanyaannya nih ya. Selanjutnya ada lagi dari Opat Islam memberikan pernyataan kalau ini. Menabung mempertahankan kekayaan, berinvestasi adalah meningkatkan kekayaan. Wah super sekali nih. Tetangganya Pak Prabowo nih kayak Sentul. Terus dari Pak Budi, harganya berapa resortnya? Kurang lebih sama ya Pak Mas Dodi jawabannya ya Pak? Iya, betul. Tadi mulai dari 50 juta ya Pak? Tadi ya Pak? Iya, betul. Nah, ini menjadi peluang sekali nih buat Bapak Ibu di event freelance itu sendiri. Sekali lagi ini waktu terbaik ketika kemudian kita pengen investasi atau kemudian kita pengen tahu dulu nih, mangga bisa hadir dan tinggal silahkan hubungin adminnya gitu ya. Admin grupnya atau orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Nih harganya harga spesial gitu ya. Saya nggak tahu nih ketika kemudian setelah freelance berakhir gitu ya, kayak apakah masih ada harganya segitu?
saya kira wallahu alam ya kalau nanti ternyata terborong semua oleh orang-orang yang melek gitu terhadap bisnis properti, saya kira sudah tidak ada nantinya gitu sih. Jadi manfaatkan banget harga ataupun acara ya di event freelance itu sendiri karena harganya memang sangat banyak promo-promonya gitu ya. Nah, promonya seperti apa juga nanti mungkin kita bisa sampaikan lebih dalam lagi ya, termasuk nanti di 5 prinsip apa tadi 5 prinsip ini ya, 5 prinsip penting sebelum memiliki properti. Gitu, Pak Irsan. Baik, Pak Masturi. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Pak Edi Subarkah. Apa beda dengan resort-resort lain dari Project Granada yang lainnya? Apakah ada promo saat launching? Nah, ini juga sama ya. Tapi kalau untuk pembedanya kayak Pak Masturi bisa jawab nih. Karena kan Granada memang setiap tempat punya kekhususannya masing-masing, punya keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Mungkin Pak Masturi bisa sampaikan. Baik, ya terima kasih Pak Irsan. Jadi Bapak Ibu sekalian, proyek Granada itu udah tersebar ya, sebelum nanti saya akan menjawab lebih jauh dalam, sudah tersebar di beberapa wilayah, termasuk kemudian di Bandung, di Anyer, di Bogor dan sebagainya ya. Alhamdulillah saat ini kita akan launching lagi yang ada di Kuningan gitu ya. Nah, apa bedanya dengan resort-resort lain dari proyek Granada yang lainnya gitu? Misalkan ambillah contoh misalkan Granada Riverside Resort Anyer gitu ya kan. Apa bedanya dengan Granada Panorami Ciremai yang nantinya kita akan launching? Tentu dari segi view ya. Kalau kemudian Granada Panorami Ciremai ini berada di ketinggian gitu ya, dekat dengan gunung. Nah, kalau sedangkan kalau Granada Riverside Resort itu lebih kepada banyak dekat Anyer ya, dengan dekat dengan pantai Anyer yang dimana kemudian ada sungai di dalam kawasan tersebut yang bisa menjadi tempat wisata. Nah, apa sih lagi yang membedakan dengan misalkan contohnya Granada Ocean View gitu ya, yang berada di Sukabumi. Tentu yang menjadi perbedaan tadi, walaupun sama-sama di ketinggian gitu ya, tapi kalau secara view di Granada Ocean View itu view-nya adalah lautan gitu, samudra dan sebagainya. Tapi kalau Granada Panoramic Ciremai gitu ya, ini adalah view yang sangat menakjubkan ketika dekat dengan gunung itu sendiri ya. Yang akhirnya cuacanya suasana dingin, adem, yang kemudian juga view-nya juga sangat menawan itu sendiri. Nah, apa aja sih kemudian promo saat freelance? Ya, sebenarnya kami sudah pernah share gitu ya beberapa kemudian informasi gitu ya. Ada yang kemudian potongan harga, diskon yang spesial karena eventnya event spesial gitu ya freelance. Ada yang kemudian hadiah-hadiah yang menarik bagi apa namanya investor yang ingin atau yang memiliki atau yang membeli di harga freelance ini sendiri. Nah, promonya apa saja? Nah, tentu promonya selain kemudian hadiahnya dan promo-promo yang menarik lainnya terus kita akan berikan dan selalu kita update nih seiring berjalannya waktu. Tapi sejauh ini kita sampaikan ya sampai nanti H- sekian kita sampaikan ini promo yang sangat menarik di event freelance itu sendiri dan juga hadiah-hadiah yang menarik di event freelance itu sendiri. Apa aja sih nanti kita akan sampaikan juga secara keseluruhan atau secara detailnya gitu ya. Gitu Pak Irsa. Terima kasih Pak Wan. Press list Camping Resort. Nah ya tadi press listnya rilis saat di acara launching ya Ya, Pak Dwi Gunawan. Dan harganya mulai dari 50 juta. Izin bantu jawab ya Pak Mas Turi ya. betul siap Pak Irsan. Terus Saya juga selanjutnya sambil cek ini soalnya. UP Pak. Ada sistem NUP. Sistem NUP tidak ya Pak? Pada saat ini ya Pak? Ya, sejauh ini belum Pak. Tidak ada sistem NUP Pak. Jadi memang bila Pak Edi atau ada rekannya atau keluarga yang tertarik, silakan konfirmasikan saja Pak nanti ke admin grupnya. Nanti akan di list dan diundang langsung ke acara grand launchingnya, pre-launchingnya di hari Ahad pekan ini. Lokasinya di Botanica Coffee, Pak Edi. Jadi nggak ada sistem NUP ya kita ya. Beda saat GSP waktu itu ada sistem NUP, untuk yang produk GPC ini kita nggak ada sistem NUP. Oke, Hmm. next pertanyaan dari Bapak Mansur. Saya Mansur dari Kota Bogor, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi calon buyer berniat membeli properti tapi karena kita negatif dari orang lain jadi membatalkan membeli properti dari kita. Mohon pencerahannya, hatur nuhun. Monggo Pak Masturi, silakan dijawab. Baik, ini terkait marketing ya. Oke, siap.
Saya sudah kota pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi calon buyer yang berminat membeli properti resort gitu ya, tapi karena memperoleh cerita negatif dari orang lain, jadi membatalkan membeli properti dari kita. Nah, inilah yang kemudian hadirnya kita untuk apa? Memberikan edukasi, memberikan penjelasan gitu ya, bagi calon customer kita atau bagi masyarakat atau orang lain ya, saudara kita yang memiliki atau mempunyai pemahaman atau mungkin agak trauma dengan bisnis properti gitu ya. Kenapa? Karena di luar sana pernah ada yang mengatakan jangan kemudian sesekali untuk properti dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang menakutkan dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana sih cara mengatasinya gitu ya? Perlu kemudian pendekatan khusus yang kita sampaikan cara apa adanya sesuai dengan Islam gitu ya, apa adanya kemudian tidak ada dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupin. Memang ada developer yang kemudian tanda petik gitu ya nakal yang akhirnya cuat berita kemudian proyek yang mangkrak dan sebagainya memang ada dan itu kita tidak bisa pungkirin karena memang sekarang ini kan zamannya digital gitu ya, cari informasi begitu mudah. Tapi bagaimana kemudian kita mengatasi hal tersebut ya, kita sampaikan hal-hal yang positif ya, kita sampaikan pengalaman dari developer yang kemudian juga dipercaya oleh customer, banyak customer, itu kita perlu sampaikan Pak. Kenapa? Tujuannya satu, untuk mengobati luka batin mereka, mungkin gitu ya, atau customer kita, dan juga kita sendiri sebagai bentuk syiar gitu yang mendakwahkan kepada mereka, nggak semua loh developer yang kemudian mangkrak dan sebagainya. Ada developer yang kemudian amanah, yang proyeknya berjalan luar biasa, yang akhirnya menguntungkan juga gitu. Jadi memang perlu edukasi lebih dalam, perlu pendekatan lebih dalam lagi untuk kita bisa mensyiarkan gitu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Masuri untuk jawabannya. Siap. Oke, next kita lanjut. Selanjutnya dari Kang Holid lagi nih. Bisa cicil berapa kali angsurannya kafe yang dijual pada cara pre-launching? Saya izin jawab dah kalau ini Pak Holid. Ya. Cash, kita cash doang. Kayak biasa kita cash. Kalau penjualan kapling. Selanjutnya dari Pak Edi. Luas kawasan GPC berapa hektar? Nah ini sekitar 5 hektar ya Pak Edi. Tapi nanti akan perluasan tentunya. Tapi tahap awalnya 5 hektar. Kita sama kayak produk Granada Hills Ciwidey. Di awal 5 hektar dulu. Dari Bu Ika, apakah tema bangunannya sama dengan yang di Ciwidey, rumah tradisional atau kayu? Monggo Pak Masturi mungkin bisa menjawab. Oke, apakah tema bangunannya sama dengan yang di Ciwidey, rumah tradisional kayu? Ya, betul, hampir mirip juga. Tapi tentu nanti ada dengan apa namanya konsep bangunan gitu yang berbeda-beda sesuai dengan ikonnya gitu ya. Apa yang kemudian pengen dibangun, apakah kemudian resort atau apa tadi rumahnya gitu ya, rumahnya bentuknya seperti apa gitu ya, segitiga dan sebagainya, itu nanti adalah request dari customer itu sendiri. Nah, bangunannya tentu seperti bangunan yang Bapak mungkin pernah atau Ibu ya, Ibu Ika Wahyuni gitu ya, yang ada di Ciwidey, yang pernah ke Ciwidey gitu ya, Granada Ciwidey, betul mirip seperti itu Bu. Jadi memang kita villa semi permanen yang bisa kita tinggalkan, apalagi kemudian dengan kayu ya, suasana alam itu kan menyatu antara kayu dengan alam, itu kan menjadi satu kesatuan gitu ya. Begitu sih Pak Irsan tema bangunannya ya. Baik, sebentar Pak. Ini ke scroll. Ya. Ke close, maaf, maaf. Wah ini di grup udah mulai rame nih Pak Irsan pengen dan sebagainya gitu ya. Oke, insya Allah. Kang, kalau pada saat maaf suaranya terganggu ya. Mm-mm. Kang, kalau pada saat launching tanggal 10 Maret nanti apa perlu kita dampingi untuk bisa hadir juga di lokasi? Kalau kita tidak hadir, bagaimana ya Kang? Ini dari Pak Nah, Agus Purwanto. baik. Kalau ya baiknya memang kita perlu dampingin Bapak Ibu sekalian ya bagi seorang marketing misalkan gitu ya. Kenapa? Karena itu menjadi portofolio dan juga menjadi biar kita tahu juga gitu ya di mana lokasinya, kemudian kita bisa mendampingin customer sampai lokasi, kita bisa lebih dekat lagi berkomunikasi, bersilaturahim. Tetapi satu hal juga kalau misalkan berhalangan hadir, jangan khawatir. Insya Allah dari Iskariman Academy ini siap membantu Bapak Ibu sekalian yang berhalangan hadir atau menitipkan misalkan ada teman rekan yang calon customer yang ingin survei, ingin lihat, ingin mengikuti acara freelance gitu ya, freelance-nya di Granada Panorama Ciremai gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, tinggal kemudian komunikasi dengan kami, sampaikan namanya dan sebagainya. Insya Allah kita akan bantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendampingin
rekan, teman, atau kemudian customer Bapak Ibu sekalian ketika di lokasi event freelance. Bahkan nanti kita siap mengarahkannya gitu ya, memberikan pelayanan terbaik untuk customer Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu sih Pak Irsan ya. Tes, tes, tes. Nah, Pak Irsan agak lemot ya sinyalnya. Nah, gitulah Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Tadi ya, kalau saat freelance ini, kalau seandainya Bapak Ibu bisa hadir itu sangat kami rekomendasikan ya. Yuk kita bisa hadir di event freelance itu sendiri. Dan wah terpental nih Pak Irsan gitu ya. Dan ini menjadi momen terbaik saat kemudian kita memiliki properti resort itu sendiri. Apalagi kalau seandainya Bapak Ibu ya mengajak calon customer-nya, bayarnya gitu. Nah ini menjadi peluang yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain Bapak Ibu juga sudah paham mungkin ya yang sudah kenal dengan Iskariman Property gitu ya. Dengan proyeknya yang berada di mana-mana di beberapa wilayah. Nah, ini menjadi portofolio untuk Bapak Ibu bisa sampaikan edukasi kepada customer. Inilah waktu terbaik dan ini momen terbaik nih untuk bisa dimanfaatkan, untuk bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini. Baik, sambil nunggu Pak Irsan ya, Pak Irsan masih belum masuk lagi ya Pak Irsan. Saya sudah masuk Pak Mas Tori. Oh Tadi iya. terpental. Cuma chat Zoom-nya udah kosong lagi. Oh ya udah siap. Saya izin menyampaikan deh pertanyaan Ya, nanti baik Pak. sebelum kebaca ya. Habis terpental. Dari Pak Rahyu, izin bertanya Kang, lama perjalanan dari kantor Cikarang ya, Cikariman, Cikarang berapa jam? Kurang lebih 3 sampai 4 jam Pak, gitu ya, menuju lokasi gitu. Kurang lebih ya, kalau memang dari Bapak Ibu nih yang berada di Bekasi, Cikarang gitu ya, kurang lebih 3 sampai 4 jam untuk kemudian menuju lokasi acara tersebut. Gitu. Pak Taufik Tamam, jika ada yang belum bisa bergabung di webinar malam ini, apakah bisa bergabung di Jumat malam nanti? Sangat bisa, Pak. Kita akan kirimkan juga link Zoom-nya. Boleh banget ya. Nanti kita akan ada review sedikit ya terkait materi pada kesempatan malam kali ini. Karena tadi saya juga memahamin, wah banyak sekali ini ternyata chatnya gitu. Saya tidak membaca chat, saya terlalu fokus ke materi gitu ya. Ada mungkin kata-kata saya masih belum jelas, terus sampaikan. Nanti kita, insya Allah kita akan ulang kembali sedikit atau review sedikit poin-poin pentingnya di Jumat malam ya. Jadi silahkan diajak nih Pak nih untuk calon customernya, untuk rekannya untuk bisa mengikuti. Karena ini penting banget untuk customer 5 poin ini untuk seorang investor memiliki properti resort itu sendiri. Apalagi nanti kita akan menyampaikan tentang Granada Panoramic Ciremai itu. Iya Bapak Ibu, mangga ini nanti kita share juga kepada Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya Bapak Ibu yang hadir malam ini hadir lagi di hari Jumat malam. Karena ini belum clear ya. 5 prinsip ini perlu Bapak Ibu ketahui juga gitu ya. Pak Hakim dari Bekasi, apa perbedaan keuntungan investasi di properti dengan Pak Irsan? Assalamualaikum. Masuk nggak nih Pak Irsan? Airnya mental kayaknya deh, Pak. Oh, mental ya. Mm. Oke, siap. Waduh. Pak Alip wajahnya luar biasa kayak Ultraman ya berubah. Ada putih-putihnya. Baik, kita coba hubungi dari Pak Irsan ya sebagai MC moderator kesempatan malam kali ini. Karena nanti kalau nggak ada Pak Irsan nggak ditutup nih acara gitu ya. Dari Pak Hakim gitu ya. Apa perbedaan keuntungan investasi di properti dengan konsep wisata dan meski sama-sama beli tanahnya saja? Baik, keuntungannya tentu kita lihat dari segi harga dulu, Pak. Kalau dari segi harga tentu di bisnis investasi properti yang bermainnya di kafling, ya kafling misalkan kaflingnya resort itu properti resort, tentu harga biasanya lebih murah. Tapi kalau di sana di mana kemudian residen, yang di mana biasanya lokasi residen atau perumahan ini kan nggak jauh-jauh dari perkotaan, nggak jauh-jauh dari pabrik misalkan atau tempat keramaian gitu yang kemudian dari segi harga memang lebih mahal biasanya seperti itu. Nah, sedangkan keuntungan untuk investasi di dunia properti biasanya memang dari segi harga yang masih murah, masih bisa kejangkau dengan banyak orang gitu ya atau berbagai kalangan, itu suatu saat nanti akan menjadi ramai di tempat tersebut dan kenaikannya itu akan lebih cepat gitu ya daripada kemudian tempatnya sudah ramai gitu ya. Itu perbedaan sedikit ya keuntungan dari investasi properti resort dengan kemudian konsep wisata tadi dengan residen. Apalagi kemudian perbedaan untuk investasi properti resort ini di mana di dalamnya ada yang tadi kami sampaikan, ada tempat berwisata untuk bisa camping ya. Apalagi kalau seandainya mempunyai value pemandangan yang indah gitu ya. Yang kalau di residen kan biasanya memang di area pegunungan dan sebagainya itu tidak ada gitu ya. Atau jarang sekali. Lebih banyak kemudian di area-area datar.
Nah, kalau untuk properti konsep resort ini atau wisata ini, Bapak Ibu, di mana di dalamnya ada covering villa, ada villanya juga tempat bermalam, ada wisatanya, edukasinya, ada kebun buahnya gitu, atau kemudian ada area berolahraganya, entah itu berkuda gitu. Nanti akan dibangun juga nih, rencana kita di apa namanya Granada Panorama Ciremai akan dibangun juga area berkuda gitu, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara properti residen gitu, bentuk residen, walaupun sama-sama beli tanahnya aja, tapi kemudian dengan konsep wisata yang ada di value yang berbeda gitu ya. Perbedaannya itu sih Pak. Jadi segi value dari segi suasana itu sangat berbeda gitu ya. Mungkin dari segi keuntungan ya tadi berbeda-beda tipis. Biasanya kalau dari segi keramaian gitu ya, orang lain saat ini gitu ya itu sedang mencari orang tempat-tempat yang menjadi bisa tempat healing atau tempat untuk bisa ya sekedar apa menenangkan diri dan sebagainya. Itu sih Pak. Daripada kemudian di tempat saat ini di perkotaan misalkan yang tinggal di perkotaan. Yang harganya launching 50 juta luasnya berapa? Tetap Pak konsep kita di Granada ini luasnya 100 meter gitu ya. Nah sejauh ini ya insya Allah kita juga akan sampaikan fix harganya tentu ini mulai 50 juta sampai berapa gitu ya akan kita sampaikan di acara free launch gitu. Tapi harga yang launching 50 juta ini luasnya tetap 100 meter Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, zona hijau ya ya tentu di zona di Kavling Resort ini lebih banyak memang zona hijau walaupun nanti ada beberapa yang zona kuningnya juga gitu ya. Nah, berapa sih luas yang zona kuningnya, berapa luas yang zona hijaunya? Insya Allah kita update ya beberapa hari ke depan atau di hari Jumat itu nanti kita sampaikan. Karena kita ketika buka freelance ini nggak langsung puluhan hektar, tapi insya Allah kita buka di beberapa hektar terlebih dahulu, 2, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, berapa zona hijaunya, luasnya berapa, zona kuningnya luasnya berapa gitu ya. Tentu ada zona kuning, ada zona hijaunya juga gitu. Maka kemudian kalau zona hijau, tapi zona hijaunya zona hijau padat ya, yang bisa dibangun villa semi permanen Bapak Ibu sekalian. Masuk zona hijau apa kuning ya? Tadi ya sudah sempat saya sampaikan ya Pak Cipi ya. Ada tentu kalau di Granada ini, terutama Granada Panoramic Ciremai gitu ya, ada yang kemudian zona hijau, ada yang zona kuning juga. Nanti kita akan sampaikan berapa luasnya gitu ya. Karena saya juga masih menunggu update-nya berapa luasnya kemudian zona kuningnya, zona hijaunya. Insya Allah dalam dekat-dekat ini, insya Allah di hari Jumat sudah ada. Terus gimana suratnya? Sudah saya belum Kang yang di Kuningan? Nah, oke. Yang di Kuningan ini kita free insya Allah sampai AJB Bu. Gitu ya. Insya Allah. Oke siap Pak Irsan. Udah ya. Komisi berapa Kang? Wah, komisi ya tentu sama seperti proyek-proyek sebelumnya Pak. Ya, yang nanti, nah Bapak Ibu mungkin bagi member marketing Skadiman Academy itu insya Allah kita akan update nih di akad MOU. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngisi lagi akad MOU yang terbaru ya. Terakhir kan kita sampaikan akad MOU di bulan Oktober gitu ya. Itu tinggal Bapak Ibu klik linknya, nanti akan muncul kemudian ketentuan dari MOU atau komisi untuk marketing di Granada Panoramic Ciremai gitu. Nah, sampai saat ini kita masih belum masukkan. Insya Allah nanti besok maksimal gitu ya kita akan masukkan dengan komisi itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngisi akad MOU, tapi cukup lihat saja ketentuannya gitu ya. Baik di browser Granada Panoramic Ciremai diinfokan ada sumber air panasnya Kang. Itu maksudnya sudah terbangun kolam air panasnya atau seperti apa? Belum Pak. Jadi nanti kita akan bangun sejauh ini ya. Kita akan bangun ada memang potensi menjadi tempat kolam air panas. Nah, nantinya kita akan bangun di sana Pak. Gitu. Jadi untuk sejauh ini belum ada pembangunan untuk itu. Tapi kita akan sudah memplankan gitu ya, sudah merencanakan untuk bisa mengadakan pembangunan kolam air panas bahkan bukan cuma kolam air panas ya, area berkuda gitu ya, dan sebagainya itu kita akan bangun juga di sana Bapak Ibu. Ini Pak Irsan masih belum masuk ya Pak Irsan ya, Pak Alif ya. Ini kalau ini nggak ada Ya, moderator, biasanya. Iya, gimana? iya, sok saya lanjutkan aja. Oh, Hmm. siapa tahu cari nickname-nya gitu ya, biasanya nggak atas nama Pak Irsan sendiri. Baik, selanjutnya Pak Holid, seandainya kalau ada teman-teman mau ikut acara freelance launching GPC besok akan tanggal 10 Maret, apakah ada kuota ikut mobil dari kantor Iskariman? Mulai jam berapa keberangkatannya? Kebetulan hari ini dapat list dari Allah. Kebetulan hari ini dapat list dari Allah SWT. Alhamdulillah ya. Masya Allah Pak Khalid. Baik Pak, nanti tinggal komunikasi saja sama leader marketingnya gitu ya. Kapan kita berangkat, insya Allah bisa berangkat bareng Pak. Ya, tinggal komunikasi siapa cepat nih yang komunikasi dengan leader marketingnya. Bisa, sangat bisa sekali untuk bisa berangkat bareng gitu ya. Karena nanti nggak semuanya tim kita berangkat, ada sebagian yang
masyarakat, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya bagi yang membawa customer itu untuk apa? Barang-barang bisa berangkat ke acara freelance itu sendiri ya. Tinggal dihubungi dan komunikasi terus sama leader marketingnya ya, Pak Khalid ya dan teman-teman sekalian. Kalau yang di Jakarta Cikarang jalan bareng-bareng ke freelance dari kantor sekalian gimana? Oke, silahkan ya nanti yang penting komunikasi dulu aja ya kepada tim kami karena nanti perlu kita sampaikan juga ke manajemen gitu ya untuk kemudian kita sampaikan ada berapa orang yang mau hadir dan sebagainya. Tapi tidak bisa kemudian tanpa konfirmasi gitu ya. Karena kita juga membutuhkan Bapak Ibu konfirmasi untuk para yang hadir nanti di acara freelance itu sendiri gitu. Lokasi GPC tepatnya di mana, Kang? Kebetulan kampus saya di Kuningan. Wah, Masya Allah, luar biasa nih Pak Rio nih. Nanti Insya Allah kita akan sampaikan Pak lokasi tepatnya. Nggak jauh-jauh dari lokasi acara free launch ya di Cafe Botanica gitu ya. Nggak jauh-jauh dari situ, Pak. Saya lupa di apanya, apa di kampung apanya gitu ya, atau di desa mananya, tapi itu tidak jauh-jauh dari lokasi acara free launch ya. Bahkan nanti bisa hadir juga nih Pak. Syukur-syukur memang ketika kemudian mengajak rekan dan sahabatnya. Gitu ya Pak ya. Nanti bisa dicek ya di mapnya ya. Ada flyernya itu kan mapnya lokasi acara freelance. Nah nggak jauh-jauh dari situ Pak Rio. Lokasi GPC dekat dengan exit tol ya. Iya tentu dekat atau jauh ini nanti tergantung persepsinya masing-masing ya. Ada yang mengatakan itu mah 1 kilo misalkan 2 kilo atau kemudian 10 kilo itu dekat dan sebagainya. Tergantung sih Pak persepsi orang berbeda-beda. Tapi kami pastikan itu tidak terlalu jauh dengan lokasi exit tol dan aksesnya pun sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Adakah pintu tol terdekat dengan GPC? Ini teknis lagi ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan fixnya nih. Kita akan berikan alurnya gitu ya. Nanti koordinasi terus sama leader marketing kemana kemudian keluar tolnya, kemudian arahnya kemana dan sebagainya gitu. Insya Allah nanti dapat update-nya dari para leader marketing. Gimana izin bertanya cara menawarkan properti meski kita bertempat tinggal di kota lain? Pak Irisan belum masuk juga ya? Pak Irisan? Oh, ini moderatornya nih. Baik ya, kalau nggak ada saya lanjutkan terus nih. Nggak apa-apa ya, ditulis di kolom chat Bapak Ibu kalau mau bertanya. Mohon izin bertanya bagaimana kita menawarkan properti meski kita bertempat di tinggal kota lain. Sangat memungkinkan Pak. Menawarkannya apa? Via kemudian sosmed, sosial media kita. Entah itu via WhatsApp, kemudian kita silaturahmi, kemudian kita tawarkan itu masih via online Pak. Dan sejauh ini itu sangat potensial kemudian kita komunikasi secara online. Apalagi menawarkan secara online juga. Banyak teman-teman kita yang akhirnya berhasil menawarkan secara online baik itu teman yang pernah dikenal ataupun yang tidak pernah dikenal gitu. Jadi walaupun berbeda kota gitu ya, jangan khawatir, terus komunikasi dengan marketing selalu punya potensi untuk apa? Memiliki atau menawarkan kepada orang yang berbeda lokasi. Karena banyak juga loh yang biasanya lokasinya di Bandung tapi yang memiliki atau yang membeli yang meminat itu di Jakarta. Itu juga banyak Pak. Izin pamit ya Pak, siap. Di share lokasi ya siap, nanti kita akan share juga ya lokasinya. KCP itu dekat air panas Sangkanurip ya, Masya Allah, iya betul ya. Cigugur mah lebih naik lagi dibandingkan Sangkurip. Woi, Pak Hikmawan, Masya Allah. Berhubung ada update atau proyek baru yaitu GPC, apakah info-info yang ada di landing page milik Mitra Marketing juga akan diupdate? Ya betul Pak, nanti kita akan sesuaikan juga ya. Gitu. Apalagi nih. Oke, cukup ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan lagi. Yuk, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi peluang investasi properti, apalagi kemudian memiliki properti resort ini menjadi tempat atau menjadi event yang sangat cukup potensial memiliki properti saat launching. Nah, ini sekalian Bapak Ibu sekalian menjadi potensi sekali buat Bapak Ibu mungkin yang memiliki keinginan untuk investasi di dunia properti resort, atau buat rekan saudara yang kemudian merekomendasikan ya bisnis properti resort yang ada di Granada Panoramic Ciremai. Karena ini event free launch ya Bapak Ibu, menjadi event yang sangat spektakuler di mana harganya juga sangat terjangkau, apalagi dengan diskon yang luar biasa gitu ya di acara free launch, dan juga bonus-bonus menariknya nanti kita tunggu saja update-nya seperti apa gitu ya. Yang penting gimana caranya Kang, saya pengen tahu lebih detailnya. Insya Allah silakan Bapak Ibu, kalau belum terjawab malam ini itu tinggal japri adminnya saja ya. Karena saya yakin tinggal japri adminnya insya Allah akan dijawab oleh
admin itu sendiri atau untuk lebih tanya lebih jauhnya lagi. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perlu kami jawab atau Pak Irisan mana nih? Pak Irisan udah ada belum nih? Saya sudah hadir, sudah hadir. Oh iya, mangga Pak Irisan. Ya, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Karena di saya kolomnya kosong nih. Betul. Oke, kalau gitu kita tutup ya sesi pada malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di sesi hari Jumat insya Allah Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya Iskariman Academy insya Allah akan senantiasa memberikan ilmu-ilmu terkait properti syariah secara gratis. Jadi bila Bapak Ibu ingin bertanya baik sebagai marketing, customer, ataupun sebagai mitra bisnis, monggo silakan datang aja. Kami informasikan bahwa kami masih mencari lahan-lahan. Jadi Bapak Ibu yang, maaf suara saya ini ya gresek ya teman-teman, maaf ya. Bila Bapak Ibu ada yang memiliki channel lahan atau memiliki kiriman properti, monggo silakan hubungi leadernya atau bisa datang ke kantor langsung. Nanti akan diinfo terkait persyaratan lahan yang menjadi kualifikasi dari Iskariman Properti. Seperti itu rekan-rekan. Saya ulangi, jadi bila Bapak Ibu ada channel lahan ataupun Bapak Ibu yang memiliki lahan pribadi dan ingin dijual kepada Iskariman, monggo silakan dikoordinasikan dan nanti akan kami sampaikan persyaratan spesifikasi lahan yang sedang kami cari. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas waktunya. Bila mana ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran hanya dari Allah, dari kesalahan karena kami pribadi. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ihsan, Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu kembali. Saya izin pamit, Pak Ihsan. Ya, syukron Pak Masturi dan Bapak Ibu semuanya. Saya sudah berkali-kali terpental nih dari Zoom.